Cegil. Badarawi itu kayak Cegil. Cantik tapi kok horor ya gitu. Hai anak bioskop. Kami dari cast film Badarawi di Desa Penari. Oke. Jadi gini. Oke. Perasaannya yang pasti seneng banget, terus bersyukur, excited juga, dan apa ya? Aku merasa bangga karena film ini nggak cuma bisa dinikmatin sama orang-orang di Indonesia, tapi juga dinikmatin di luar negeri, di Amerika. Mudah-mudahan bisa mendunia lagi. Dan buat aku pribadi ini adalah suatu kebanggaan untuk anak bangsa Indonesia dan harusnya ini menjadi kebanggaan untuk kita semua sih. Mungkin aku mau nambahin bangga pasti bersyukur dan semoga bisa diterima di luar sana. Semoga orang-orang di sana juga bisa mengerti ya sama film kita dan bisa semakin tertarik dengan culture Indonesia. Amin. Setuju. Kebetulan kita di sini kompak banget ya. Kompak. Iya. Gimana kalau Badaruhi aja yang jawab, kita setuju ya? Aku menceritakan sedikit aja kali ya. Badarawi ya tentang desa legenda di sebuah desa. Kalau di film Badarawi ini lebih ke menceritakan tentang sebab akibat dan awal mula kenapa sih ada kutukan Badarawi. Aning dulu. Ini dulu deh. Oh ya, aku Aulia Sarah, aku berperan sebagai Badarawi. Karakternya udah tahu lah ya. Badarawi kayak apa ya? Aku Maulia Prosina berperan sebagai Mila. Aku Dinda Kanya Dewi berperan sebagai Gianti. Saya Arta Rwanda berperan sebagai Arya. Saya Iqbal Sulaiman berperan sebagai Jito. Saya Aming berperan sebagai Mbah Buyut yang lebih muda. Ya, jadi panggil saya Mbah Kiut. Mbah Kiut. Tantangannya sangat besar sekali karena challenging ya yang pasti, tapi juga di satu sisi aku ngerasa bukan agak lagi pressure karena dibilang takut enggak, tapi takut juga. Takut orang membandingkan kayak bagusan yang sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan, orang-orang kan punya selera masing-masing ya gitu. Cuman tantangannya untuk aku pribadi lebih di sini tuh aku kebetulan pakai bahasa Jawa full setiap dialog, beda sama yang KKN. Jadi itu lumayan berat menurut aku. Kamu? Setuju. Kamu setuju. Kalau belajar narinya kita ada 11 kali pertemuan kalau nggak salah, 10-11 kali pertemuan. Sekali pertemuannya tuh bisa 3-4 jam ya kita latihan. Jadi lumayan capek, lumayan berasa banget, tapi itu waktu yang cukup sih untuk kita berlatih karena memang kita latihannya tuh nggak langsung dikasih koreo, tapi benar-benar dilatih dari awal gimana sih bergerak melalui rasa, gimana sih kalau kita dengar musik tuh apa yang badan kita lakuin, gerakan-gerakan. Jadi nggak tiba-tiba dapet koreo gitu. Mungkin koreo tuh udah di akhir-akhir ya, di akhir-akhir pertemuan baru dikasih tahu koreonya kayak gini. Jadi selama pertemuan-pertemuan di awal tuh lebih ke gimana kita mengolah tubuh kita pada saat denger lagu, terus pakai rasanya tuh kayak gimana, lebih kayak gitu sih. Jadi persiapannya kayak gitu. Ya, kalau aku kebetulan ikut juga latihan, tapi nggak sebanyak Modi atau Clares karena emang membutuhkan mengerti gerakannya, karena memang karakterku di sini juga seorang penari di desa penari juga. jadi ya itu untuk memperkuat si bentuk dari karakter Gianti itu sendiri sih gitu. Dan kebetulan yang kita latihin itu tariannya tarian klasik banget ya. Oh, jadi agak lumayan
sulit sih gitu. Buat aku sendiri sih sulit ya, karena aku juga nggak terlalu jago nari sebenarnya. Ini adalah film horor panjang pertama saya gitu, yang mana biasanya kalau pun di film horor biasanya kebagian komedinya gitu. Nah di kali ini tuh nggak tahu nih apa yang Mas Kimo lihat ya, cuman dia Iya. Emang waktu itu gue ngetok-ngetok rumahnya sih, saya aja lah Mas gitu-gitu udah. Lagi nggak ada kerjaan nih Mas. Tolonglah anak saya udah TK nih gitu. Nggak mungkin ada pertimbangan dari Mas Kimo. Saya berterima kasih banyak, MD juga percaya sama saya untuk memerankan Arya gitu. Beban secara karakter, beban secara film yang sebelumnya udah terlaris sepanjang masa di Indonesia itu, jadi lumayan banyak beban, tapi ini beban yang menyenangkan gitu loh. Jadinya jadi tantangan yang sama-sama kita lalui bersama, dan alhamdulillah kita lihat trailernya walaupun belum nonton ya, kita udah membanggakan lah gitu. Kalau dari karakter Jito sendiri apa ya? Setuju sih. Lebih tepatnya ke sana, karena kesulitannya sendiri si karakter Jito ini memang warlock, terus yang situasinya dijebak sama temannya sendiri, bukan dijebak sih, termakan omongan temen. Jadi ya agak menyesal sih punya teman kayak gini. Cuman saya setuju. Tapi kalau untuk tantangan sendiri di film ini, mungkin tantangannya lebih seru karena kita bisa nyelesain tantangannya bareng-bareng sih gitu. Itu. Terima kasih. Mbak Kyut. Mbak Kyut jam-jam rawan ini. Tadi kayak mau mikir semuanya slow-mo ya. Kalau buat saya Penting bakwan. iya bertolak belakang dengan Ardite ya. Ini pengalaman terpendek saya. Enggak. Trailer banyak. Iya. Trailer banyak loh. Trailer, trailer rajanya di trailer. Sini kami yang cuma ada di trailer itu doang. Pokoknya ya enggak lah bercanda. Pokoknya ini apa ya, menyenangkan sih syutingnya, terus tantangannya juga. Terus apa ya, mungkin sama juga kayak Adit, ngetok-ketok karena kasihan gak ada kerjaan. Saya ikut-ikutan Adit aja deh, setuju sama Adit. Ya yang pasti ya intinya buat film ini at the end people will compare ya. Tapi ya gak apa-apa juga. Pasti kan treatment tiap saudara beda, dan saya yakin masing-masing punya kualitas dan punya gayanya sendiri dan punya value-nya sendiri, dan saya yakin bisa sepadan atau menyamai bahkan lebih, amin ya. Pendapatan penontonnya yang pasti turut berbangga jadi bagian dari produksi yang besar ini dengan nama besar, dan ya pasti saya yakin work hard paid off ya. Kalau lihat hasilnya sih bismillah ya, amin. Dah itu aja. Selama syuting, selama apa ya? Mungkin kalau pengalaman seru semuanya seru ya. Seru. Karena kita banyak juga scene-scene yang apa ya, golden scene dari masing-masing karakter tuh punya golden scene-nya masing-masing. Jadi kalau dari karakter sih semuanya menyenangkan juga, seru juga, punya porsinya masing-masing juga. Terus kalau misalkan kejadian serunya mungkin lebih ini kali ya, kalau misalkan kita selesai syuting di luar, kan kita syuting di luar kota 80% lah kita di Jogja. Jadi biasanya setelah kita syuting kita ngumpul bareng, terus juga mau secapek apapun kalau misalnya kita syuting, pasti nyampe hotel tuh kita ngumpul dulu entah ngebahas scene tadi lah, atau ngebahas scene yang akan mau besok kita take atau gimana. Tapi itu sih kalau buat aku itu momen-momen yang memorable banget. Justru yang kayak di luar syutingnya itu yang bikin aku kayak pas selesai syuting kok sedih gitu. Yang menyenangkan adalah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di trailernya kan juga ada beberapa shot yang bisa dilihat tingkat kesulitannya tuh lumayan berat lah gitu. Jadi di saat scene itu selesai, yang happy itu tidak hanya pemain, tidak hanya kru, tapi keseluruhan gitu. Jadi pas kita berhasil tuh, riuh gitu di dalam set, itu yang menyenangkan sih. Jadi memang saling dukung satu sama lain. Memang lebih detail aja sih, selama syuting tuh kita lebih banyak rehearsalnya, latihan, terus pergerakan apanya lebih presisi gitu. Jaya. Boleh kita next aja pertanyaannya. Boleh next. Tapi nggak tahu ini. Nggak tahu ini buat next. Kalau buat saya ya, seingat saya ya.
Ya, waktu yang sesingkat itu ya segala sesuatu itu kolosal kan. Dan emang bener kata tahu yang pengen kan ketika setelah syuting ngumpul walaupun kayak saya gak pernah ada waktu buat ngumpul. Ada sekali 2 kali doang ya. Oh iya ada. Walaupun pas baru enak baru nyaman ya udah gitu ya. Ya udahlah. Yang penting kan kualitas ya di atas kuantiti gitu. Ada sayanya sih. Belum ada di mana-mana. Belum ada di mana-mana. Belum ada di mana-mana. Arvita Rwanda belum ada di mana-mana. Kalau dari aku mungkin ini horor yang menurut aku horor drama sebenarnya karena dramanya kuat banget. Drama tentang kekeluargaan, drama tentang pertemanannya ini kuat. Jadi mungkin ini bukan horor yang apa ya, yang jump scare-nya tuh ada, tapi tetap dengan sentuhan drama yang buat aku justru ngena banget di part dramanya itu. Kalau dari aku mungkin nambahinnya, ini film horor yang gak cuman kayak lo nakut-nakutin doang. Lo nonton akan dapet seremnya, tapi juga di satu sisi mata lo akan dimanjakan dengan keindahan Indonesia, dengan culture Indonesia yang sangat tebel banget, dan orang yang misalnya bukan sebenarnya dia dari suku Jawa, dia pasti akan nyaman dan relate gitu dengan cerita ini. Setuju. Iya. Cantik lah pokoknya. Badarawi itu kayak cewek-cewek psycho tapi cantik gitu loh. Cegil. Cegil. Badarawi itu kayak cegil. Cantik tapi kok horor ya gitu. Gitu. Harus banget sih. Dan cerita lucu bertema bioskop. Saya seneng banget. Pokoknya wajib ditonton banget buat kamu-kamu yang penasaran, buat anak bioskop yang penasaran dan ingin mengetahui sebenarnya rahasia apa sih yang ada di Desa Penari, mending nonton deh. Karena pasti terjawab di sini. Masih belum. Masih belum. Oh ya. Penari apa ya? Enggak. Kalau dari saya jujur ya, ini filmnya apa ya? Pas lihat trailernya sih kayak wow, sesuatu yang eksotik banget ya. Yang baru eksotik yang kayak gak pernah lihat, belum. Ini saya spoiler juga udah ada kelihatan di trailer ya. Maksudnya seperti namanya tadi Modi kayak horror drama epic kolosal gitu ya nggak sih? Ada banyak hal yang masih disembunyikan yang bakal bikin mudah-mudahan membuat orang terperangah, tercengang ya, karena kan it's filmed for a Mac gitu kan ya. Cari aman. Ya. Ya, it's filmed for IMAX gitu kan emang iya. Hai Cinepolis. Ya, kita semua bestie ya. Ya, pokoknya emang jujur bukan jualan kosong ya. Dari visualnya, treatmentnya, kameranya, ada banyak hal-hal yang baru dan belum pernah lihat. Kayak tiba-tiba ada puluhan penari yang nyerang di trailernya itu kan ya, tiba-tiba ononya ininya beda aja, eksotis aja. Jadi Bapak harus lihat sih, bisa dibilang memberikan alternatif baru dan perbedaan sebenarnya nggak sih? Cinema experience yang berbeda. Iya betul tah. Cinema experience tah bahasa kerennya akhirnya. Thank you Dinda. Iya beneran bagus, asli harus nonton banget lah. Iqbal itu dari tadi sengaja diem untuk menyimpan kata-kata, untuk menutup Kata-kata filosofis dan teatrikal ya. sesi kali ini. Teatrikal ya. Fata Morgana Dan puisinya. Mungkin alasan kenapa teman-teman harus nonton film Badara Wuhi di Desa Penari mungkin Baru gua puji. sama kayak kalian kalau di bukunya Khalil Gibran ada satu kasus di mana filsafat itu menanyakan pada gurunya apa cara menemukan cinta itu seperti apa. Lu lihat tanaman bunga itu, terus lu cari bunga yang lu suka, di situ lu petik dan lu bawa balik. Orang ini jalan terus baliknya tuh nggak bawa apa-apa. Terus ditanya kenapa lu nggak bawa apa-apa. Tadi gue udah ngeliat bunga cantik, cuman gue rasa kayak di depan masih ada lagi deh. Terus pas gue ke atas ternyata nggak ada lagi. Itu itu salah satu bentuk lu nemuin cinta. Nah, apa hubungannya sama KKN?
Ini apa hubungannya sama Badara Wuhi? Karena ini berbeda. Ketika lu melewatkan film ini, mungkin lu nanti next belum bisa merasakan film seperti ini lagi. Yeah.